Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Miko. Pak Miko, masih bersama kami? Masih, Mbak. Baik, Pak Miko, kalau tadi kita membahas sedikit soal bagaimana akhirnya sekarang masyarakat harus tinggal di rumah, isolasi di rumah karena juga melihat fasilitas kesehatan yang kolaps begitu ya. Apa skema yang harus dilakukan begitu menghadapi ini? Terkait juga PPKM darurat ini ditargetkan untuk menekan angka kasus, bahkan yang tadinya kita melihat angka kasus akhir-akhir ini 20.000 per hari hingga 10.000 per hari. Nah, apakah dengan hal-hal tadi ya, kalau Pak Miko di segmen sebelumnya menjelaskan bahwa banyak indikator yang masih belum berjalan dengan baik. Nah, skema apa yang memang harus sejatinya dilakukan, kemudian diprioritaskan oleh pemerintah menghadapi hal ini? Jadi PPKM darurat itu adalah upaya-upaya memadamkan api wabah COVID di Jawa dan Bali. Kalau memadamkan api wabah, berarti upaya-upaya itu harus punya prioritas. Punya prioritas adalah satu, menurunkan kasus COVID begitu. Jadi menurunkan kasus COVID, surveillance-nya harus baik. Surveillance yang selama ini dari bulan Januari sampai bulan Juni itu surveillance-nya menurut saya tidak bisa menangkap kasus di masyarakat. Oleh karena itu diperbaiki dan pada saat diperbaiki ada peningkatan kasus sampai 20.000 per hari. Sebenarnya itu tanda-tanda surveillance-nya membaik. Jadi menurut saya kasus di Indonesia, apalagi di Jawa Bali itu luar biasa banyaknya sekarang gitu. Ya, kalau di Jakarta itu diperkirakan oleh seorang ahli 1:25, 25 orang sehat itu satu yang sakit begitu. Bahkan menurut saya itu lebih besar dari itu. Bahkan 1:10 juga mungkin lebih besar pada krisis ini. Jadi menurut saya ya memang kita harus berhati-hati menghadapi kasus tadi itu. Kasusnya memang banyak di masyarakat. Jadi itu yang pertama. Jadi kasusnya harus ditangkap oleh surveillance dengan baik. Yang kedua adalah menurunkan kematian. Kematian itu ada di masyarakat, ada di pelayanan kesehatan. Kalau bisa menurunkan kematian di pelayanan kesehatan aja. Jangan sampai kemudian kasus sedang meninggal begitu. Jangan sampai terjadi kekurangan oksigen ya seperti yang terjadi di rumah sakit di Jogja begitu. Saya tidak menyebutkan rumah sakitnya karena oksigen mati, maka banyak orang yang meninggal karena kasus COVID di rumah sakit tersebut. Jangan sampai seperti itu. Jadi kelangsungan atau keberadaan oksigen sangat diperlukan oleh bangsa ini. Yang kedua ada menurunkan kematian. Yang ketiga adalah menurunkan kesakitan begitu. Jadi bagaimana menurunkan kesakitan lewat strategi satu adalah vaksinasi dipercepat. Jadi upaya vaksinasi dipercepat menurut saya terima kasih kepada pemerintah yang sudah mempercepat vaksinasi. Tapi di Jawa Bali menurut saya jangan ditinggalkan pelayanannya gitu. Vaksinasi dilakukan tapi kemudian ya dibarengi dengan upaya-upaya memperbaiki pelayanan kesehatan begitu. Yang strategi kedua adalah meningkatkan upaya-upaya tes begitu. Upaya tes diperbanyak di Jawa Bali, kemudian harus standar supaya menurut saya pelayanan itu harus isolasi kasus, baik itu di rumah sakit dan di rumah itu harus benar. Kalau tidak benar maka kemudian kasus akan menyebar ke masyarakat. Yang terakhir adalah upaya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, baik itu pakai masker, kemudian menjaga tidak berkerumun. Kalau di Singapura dengan di Malaysia situ sudah ada undang-undangnya. Undang-undang dilarang berkerumun lebih dari 3 orang kalau di Singapura dikenai denda, kalau di Malaysia lebih dari 4 orang dikenai denda. Tapi itu untuk seluruh negeri. Ya, yang tidak pakai masker didenda 3 juta begitu. Jadi di Singapura dan Malaysia jelas undang-undangnya. Menurut saya masyarakat di Malaysia sama dengan masyarakat kita, majemuk dan multikultural.
maka undang-undang diperlukan. Nah, PPKM darurat tidak bisa dilaksanakan sepanjang tahun begitu, paling berapa lama. Jadi dengan penerapan PPKM darurat ya saya berharap wabah ini menurun, tapi hanya bisa mengurangi masalah pelayanan kesehatan, tapi tidak bisa mengurangi penambahan kasus COVID. Oleh karena itu, undang-undang untuk lebih lanjutnya harus dibuat begitu. Jadi selama PPKM darurat ini undang-undangnya harus dibuat. Kalau bisa dalam 2 minggu dibuat undang-undang di seluruh Indonesia untuk pemakaian masker dan dilarang berkerumun karena kuncinya hanya 2 hal tersebut begitu, Mbak. Berarti dalam artian untuk PPKM darurat yang berlangsung 2 minggu ini memang masih harus ada beberapa indikator yang diperkuat begitu ya, Pak Miko ya? Betul. Dan kemudian kalau kita melihat memang tadi masih banyak begitu ketidaksiapan di dalam pelaksanaan juga PPKM darurat seperti yang Pak Miko jelaskan. Apa yang kemudian harus dipersiapkan selain tadi Pak Miko sendiri mendorong adanya undang-undang untuk penerapan protokol kesehatan ini supaya merata begitu. Apalagi kemudian yang harus dipersiapkan pemerintah terkait juga mungkin melihat atau berkaca pada fasilitas kesehatan kita yang mungkin tidak bisa mumpuni begitu menghadapi lonjakan kasus, apalagi kalau harus ke depannya masih terus meningkat. Ya, jadi apalagi dengan varian baru begitu. Varian Delta ini menyebabkan pertambahan kasusnya luar biasa. Oleh karena itu, deteksi adanya varian baru di setiap daerah di kabupaten itu perlu. Jangan sampai kabupaten tersebut, baik itu di luar Jawa Bali maupun di Jawa Bali, sangat penting untuk mendeteksi keberadaan varian baru tersebut. Karena varian baru tersebut memiliki reproductive number yang lebih kuat. Jadi bisa 4 kali begitu. Jadi dia bisa menular ke 8 orang dari 1 orang sakit, padahal yang aslinya cuma 2 sampai 3 orang. Sekarang yang varian baru itu bisa menularkan kepada 8 orang. Dan masa inkubasinya lebih cepat. Kemudian kalau 2 hari itu varian lama itu hanya mungkin sedikit yang 2 hari, tapi varian baru mungkin kebanyakan 2 hari begitu atau 3 hari paling lambat. Jadi varian lama itu 10 hari paling lambat. Jadi betapa cepatnya, betapa hebatnya varian baru dan severity-nya tidak memandang apakah dia punya comorbid, apakah dia umurnya tua. Pada varian baru itu tidak memandang umur begitu. Jadi menurut saya pengawasan terhadap varian baru di Indonesia perluas, jangan hanya di kota-kota besar. Kemudian pemeriksaan sequencing itu harus di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Menurut saya kewaspadaan terhadap varian baru adalah kunci supaya kita tidak terjadi sekarang seperti di Jawa dan Bali. Krisis pelayanan kesehatan ini diperparah dengan adanya varian baru begitu. Jadi menurut saya karena di Jawa Bali itu memang prevalensi COVID-nya sudah besar, ditambah dengan varian baru, maka terjadilah krisis yang menurut saya mirip dengan India. Di Jawa Bali sudah mirip dengan India begitu. Sekarang terjadi India kecil di Jawa dan Bali. Saya sedih dengan terjadinya krisis ini begitu. Nah, oleh karena itu, menurut saya jangan sampai krisis varian baru harus dilakukan dengan baik. Menurut saya orang-orang yang memiliki komando memiliki tenaga ahli yang baik, epidemiologis yang sudah berpengalaman dalam menangani wabah di Indonesia, meskipun itu bukan pengalaman COVID, karena COVID memang kita semua sedang belajar. Tapi wabah di Indonesia dia harus punya pengalaman. Kemudian satu hal yang paling penting adalah
menjaga Indonesia jangan sampai seperti India begitu. Jadi ini sudah terjadi India kecil di Jawa dan Bali, menurut saya jangan diperluas. Nah, oleh karena itu semua kabupaten atau kota satgasnya di Delta yang sangat severe gitu atau sangat berat dan penularannya sangat cepat. Kemudian kewaspadaan itu harus cepat dan kemudian antisipasi untuk pelayanan kesehatannya memang harus benar-benar diantisipasi. Jangan sampai seperti Jawa Bali, menurut saya antisipasinya tidak dilakukan dengan baik. Baik ini yang memang semoga kita harapkan juga ya penerapan dari PPKM darurat ini kemudian target-target dari pemerintah untuk menekan angka kasus juga bisa memperbaiki begitu indikator-indikator dalam pengawasan dan juga penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Miko telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.